Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan share ya teman-teman. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafsul Mutmainnah Ridhan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 IAIN Palopo. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Parenting Anak dengan dosen pengampu Ibu Pertiwi Kamaria, SPD MPD. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang keluarga. Apa sih itu keluarga? Pasti pada bingung ya. Nih, saya kasih tahu. Jadi, keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan darah atau kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga. Nah, fungsi pendidikan yaitu mengajarkan anak berinteraksi dalam keluarga. Dalam interaksi ini akan terjadi proses belajar atau proses pendidikan. Sedangkan pengasuhan keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Nah, berikutnya pola asuh. Ayo, apa itu pola asuh? Udah nggak tahu kan? Jadi, pola asuh itu proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Adapun pengertian pola asuh menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gunarsa, pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana pendidikan memperlakukan anak didiknya. Yang kedua, menurut Musen, bahwa pola asuh orang tua adalah suatu cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak-anaknya mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kasmini, bahwa pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sehingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Materi selanjutnya, jenis-jenis pola
asuh orang tua menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Falls Research Institute, pola asuh orang tua dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pola menerima menolak, pola memiliki melepaskan, dan yang terakhir pola demokrasi otoksi. Kedua, menurut Elizabeth Biharlo, antara lain, yang pertama melindungi secara berlebihan, yang kedua permisivitas, 3 memanjakan, 4 penolakan, 5 penerimaan, dan yang terakhir tunduk pada anak. Selanjutnya menurut Bolsom, pola asuh dapat digolongkan dalam 3 macam. Yang pertama, otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga permisif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan orang tua. Yang pertama, faktor lingkungan sosial dan fisik tempat di mana keluarga itu tinggal. Yang kedua, model pengasuhan yang dapat oleh orang tua sebelumnya. Yang ketiga, lingkungan kerja orang tua. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal-hal yang bersifat internal, berasal dari dalam diri, dan bersifat eksternal, berasal dari luar diri. Berikutnya, ciri-ciri pola asuh. Nah, ciri-ciri pola asuh ini ada 3. Yang pertama, pola asuh otoriter. Cirinya yaitu selalu menuntut, bersikap dingin, hukum kasar, memegang kontrol, dan komunitas hanya berjalan satu arah. Yang kedua, permisif. Cirinya orang tua yang santai, bebas, dan berusaha menjadi teman baik anak. Dan yang terakhir, demokratis. Cirinya yaitu dapat mempertimbangkan kemauan anak dan terdapat aturan yang tegas antara anak dan orang tua. Namun, aturan tersebut disertai dengan alasan yang jelas. Peran ayah dan ibu dalam pengasuhan. Jadi, secara umum ayah dan ibu memiliki peran yang sama ya dalam pengasuhan anak-anak tentunya. Namun ada sedikit sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh ibu dan apa yang ditampilkan oleh ayah. Itu berbeda. Jadi yang pertama, ciri-ciri pola asuh ini ada 3. Yang pertama, pola asuh otoriter. Cirinya yaitu selalu menuntut, bersikap dingin, hukum kasar, memegang kontrol, dan komunitas hanya berjalan satu arah. Yang kedua, permisif. Cirinya orang tua yang santai, bebas, dan berusaha menjadi teman baik anak. Dan yang terakhir, demokratis. Cirinya yaitu dapat mempertimbangkan kemauan anak dan terdapat aturan yang tegas antara anak dan orang tua. Namun, aturan tersebut disertai dengan alasan yang jelas. Peran ayah dan ibu dalam pengasuhan. Jadi, secara umum ayah dan ibu memiliki peran yang sama ya
dalam pengasuhan anak-anak tentunya. Namun ada sedikit sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh ibu dan apa yang ditampilkan oleh ayah. Itu berbeda. Jadi yang pertama, peran ibu, yaitu menumbuhkan perasaan mencintai dan mengasihi pada anak melalui interaksi yang jauh melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan bercerita dan mendongeng, serta melalui kegiatan yang lebih dekat dengan anak, yakni berbicara dari hati ke hati. Yang ketiga, mengajarkan tentang peran jenis kelamin perempuan, tentang bagaimana harus bertindak sebagai perempuan dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari seorang perempuan. Selanjutnya, peran ayah, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak melalui kegiatan bermain yang lebih kasar dan melibatkan fisik baik dalam maupun di luar. Yang kedua, menumbuhkan kebutuhan akan hasrat berprestasi pada anak melalui kegiatan mengenalkan anak tentang berbagai kisah tentang cita-cita. Dan yang terakhir, mengajarkan tentang peran jenis kelamin laki-laki dan bagaimana harus bertindak sebagai laki-laki. Terus apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari laki-laki. Selanjutnya, gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam. Anak merupakan anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua untuk dididik dan dikembangkan. Seorang anak harus dibina, dipelihara, dan dididik sedemikian rupa agar kelak menjadi insan kamil atau manusia sempurna yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Di samping sebagai pelipur lara bagi orang tuanya, seorang anak juga merupakan investasi bagi orang tuanya di masa depan, pemenang hati dan kebanggaan orang tua. Adapun tahap mendidik anak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di umur anak yang 0 sampai 6 bulan, Rasulullah menyuruh kita memanjakan, mengasihi, dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa batas. Tidak boleh dipukul bila melakukan kesalahan, ya, walaupun itu atas dasar mendidik. Yang kedua, di umur anak yang ke-7 sampai 14 tahun, orang tua menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak. Sebagaimana hadis Abu Daud, perintahkanlah anak-anak kamu untuk mendirikan sholat ketika usianya beranjak 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat di umur 10 tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, di sini pukulan bukanlah untuk menyiksa, melainkan sekedar mengingatkan anak-anak. Yang ketiga, di umur anak 15 sampai 21 tahun. Tahap remaja yang penuh dengan sikap pemberontak.
Tahap ini, orang tua sebaiknya mendekati anak. Dengan berteman dengan anak, jadilah pendengar yang setia untuk anak. Jangan memarahi anak, tetapi gunakan pendekatan. Yang keempat, umur anak 21 tahun dan ke atas. Tahap ini adalah masa orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan sendiri. Orang tua hanya perlu memantau dan menasihati anak. Nah, sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like ya. Bye.